Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang pada malam penuh berkah ini Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di perkumpulan yang insyaallah perkumpulan ini membawa berkah dan rahmat bagi kita semua. Yang punya hajat insyaallah Allah kabulkan hajatnya. Yang lagi punya masalah Allah selesaikan masalahnya. Dan tidak kita bubar dari tempat ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala mengampunkan semua dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Bil haqiqah Habib Ja'far yang menggantikan Habib Ubaidillah Al-Kaf. Tapi ya insyaallah berkat kehadiran beliau yang membawa berkah bagi kita semua. Beliau datang bukan sendirian, insyaallah sama datuk-datuk beliau, sama guru-guru beliau. Insyaallah tempat ini menjadi berkah karena kedatangan beliau. Amin ya rabbal alamin. Tempat bisa menjadi berkah asalkan tempat tersebut sering didatangi para aulia, sering didatangi para kaum solihin, dan tempat yang didatangi para aulia, para ulama, bekasnya tidak akan punah. Wahata sampai hari kiamat tidak akan pernah menjadi punah. Bahkan dikisahkan pernah ketika Al-Imam Subki, beliau ketika ingin bertemu sama Imam Nawawi, ya ini kedua ulama ini ulama yang istimewa, ulama yang faqih. Bahkan diriwayatkan bahwasanya ya, tidak lepas daripada satu hari, satu detik di hidupnya Imam Nawawi kecuali semuanya bermanfaat. Hidupnya semuanya bermanfaat. Bahkan dikatakan para ulama mengutip daripada perkataan Imam Nawawi bahwasanya pernah Imam Nawawi itu di dalam mujahadahnya menuntut ilmu, di dalam semangatnya menuntut ilmu, sampai-sampai pernah 2 tahun yang dilalui oleh Imam Nawawi itu beliau tidur ya hanya mejem aja. Jadi mejem sebentar, bangun, sudah cukup. Selama 2 tahun ya beliau menjalani hidup seperti itu radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Ya, ini mujahadah bukan didapatkan secara langsung, nggak bisa. Yang dinamakan mujahadah ya habbah-habbah, selangkah demi selangkah, per detik demi per detik. Dan keistimewaan seperti ini bukan hanya di Imam Nawawi saja. Kita pun orang biasa ya, bisa mendapati keistimewaan tersebut asalkan mujahadah. Bukan berarti Imam Nawawi berarti beb hidupnya tidurnya 1 detik beb. Kan di ilmu kedokteran orang itu minimal tidurnya 8 jam. Kenapa Imam Nawawi tidurnya 1 detik beb? Apa nggak capek? Apa enggak sakit? Bukan seperti itu. Kita itu kalau sudah terbiasa, maka walaupun sedikit dapatnya, sedikit itulah seperti 8 jam. Dikatakan para ulama, habbah idza barakal maula tulagil hubub. Sedikit kalau kita sungguh-sungguh, maka tulagil hubub akan menjadi sangat banyak, sangat berkah. Ya, seperti Imam Nawawi, dia tidur hanya 1 detik saja dan bangun melebihi orang tidur 8 jam. Karena beliau itu mujahadah. Dan mujahadah Imam Nawawi bukan secara langsung seperti itu, tidak. Beliau itu sedikit demi sedikit. Sebagai contoh, kita malam ini biasanya tidur jam 10 malam, bangun jam 4 subuh, kadang juga kebo bangunnya pagi. Sebagai contoh, Muslim bangun jam 4 subuh, berarti berapa tuh? 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 lah, anggap 8 jam. Kita bisa seperti Imam Nawawi asalkan kita kurangi sedikit demi sedikit. Contoh, malam ini tidurnya 8 jam, besok malam kurangi 10 menit, jadi 7 jam 50 menit. Besoknya lagi kurangi 10 menit, jadi 7 jam 40 menit. Besoknya lagi kurangi 10 menit, 7 jam
30 menit. Dan itu kita tahankan dulu dalam 1 bulan. Bulan depannya kurangi lagi 7 jam 20 menit. Kurangi terus sampai ya, jasadmu itu ketika engkau tidur sedikit seakan-akan engkau tidur 8 jam. Dan itulah yang didapati Imam Nawawi, subhanallah. Sampai dikatakan para ulama karangan kitab Imam Nawawi dihitung dengan umurnya beliau, karena beliau meninggal muda dan tidak menikah ya, saking sibuk dengan ilmu. Karangan beliau itu lebih banyak daripada umur yang beliau dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, subhanallah. Dan Imam Subki yang satu zaman sama beliau tidak kalah alimnya. Berapa banyak ya karangan kitab yang dikarang oleh Imam Subki, subhanallah. Namun ya, kedua ulama ini saling cinta mencinta ya, saling kasih mengasihi. Walaupun tidak pernah tatap muka antara Imam Subki sama Imam Nawawi, cuman kedua ulama ini saling memuji. Imam Nawawi memuji karangan Imam Subki dan Imam Subki memuji karangan Imam Nawawi. Sampai dikisahkan bahwasanya ketika Imam Subki ingin datang ke Irak ketemu sama Imam Nawawi, ketika di perjalanan beliau mendapati kabar bahwasanya Imam Nawawi sudah meninggal dunia. Ya, ketika beliau di perjalanan, karena dulu perjalanan bukan seperti sekarang, ada mobil, ada WA. Ya, kalau mau jalan OTW dulu, OTW. Enggak seperti itu. Dahulu kala masih khabar, enggak ada kabar. Jadi perjalanan berbulan-bulan. Dan ketika di perjalanan Imam Subki menemui kabar bahwasanya Imam Nawawi sudah meninggal. Kita lihat Asharus Sholihin, bekas para ulama. Ketika mendengar hal tersebut, Imam Subki nggak pulang. Bukan berarti oh Imam Nawawi sudah meninggal, sudah pulang nggak bisa ketemu. Tidak seperti itu. Kata Imam Subki, sekarang kita lanjutkan perjalanan kita. Subhanallah. Ketika sampai di tempatnya Imam Nawawi, berbulan-bulan di perjalanan, apa yang dilakukan Imam As-Subki? Imam Subki bertanya sama muridnya Imam Nawawi, di mana tempat mengajar Imam Nawawi? Hanya itu yang dipertanyakan sama Imam Subki. Bukan mau ziarah ke kuburannya, bukan mau bertanya yang lain. Yang ditanya Imam Subki, di mana tempat duduk Imam Nawawi, tempat mengajar dan tempat mutolaahnya. Kata muridnya, di situ tempat mengajar Imam Nawawi. Ya, sebagai contoh, tempat Habib Ubaidillah sering duduk di sini. Apa yang dilakukan Imam Subki? Ketika melihat tempat duduknya Imam Nawawi, mukanya itu ditemplokin di tempat duduknya Imam Nawawi. Subhanallah. Seakan-akan seperti anak kecil yang mencari sesuatu. Ditanya sama muridnya, wahai Imam, apa yang antum lakukan di sini? Apa yang antum lakukan? Kata Imam Subki, demi Allah, ini tempat lebih mulia daripada kuburannya Imam Nawawi. Karena kenapa? Karena disinilah tempat mutolaah, tempat mengajar, tempat mengulang-ulang pelajaran beliau, tempat mengarang kitab. Subhanallah, radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhah. Dan mudah-mudahan ya, walaupun ya Abu Yal Habib Ubaidillah tidak hadir, menjadi tempat yang barokah. Karena setiap minggu beliau hadir di sini dan berkumpul di tempat ini dan duduk di tempat ini mengajar ilmu yang baik. Dan waktu yang berkah, tempat yang berkah, bukan yang enggak ada dalilnya. Dikatakan di dalam ayat Al-Quran, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Waktu-waktu tersebut sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wad duha wal laili idza, waktu yang berkah, tempat yang berkah, manfaat yang berkah. Dan itulah yang kita harapkan. Kita tidak menuntut sesuatu kecuali keberkahan. Karena tempat kalau sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mampu mengalahkan orang yang tanpa keberkahan. Asalkan ada keberkahan. Kita kutip ya, beberapa riwayat dari para ulama ya, seperti Faqihul Muqaddam ya, Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Beliau setiap harinya menghatamkan Al-Quran 8 kali. Syuf, 8 kali menghatamkan Al-Quran. Bahkan diriwayatkan bahwasanya Imam Ibn Hajar tidak lepas setiap harinya kecuali menghatamkan kitab Minhaj, membaca kitab Minhajut Thalibin yang dikarang Imam Nawawi. Subhanallah. Kalau kita pikir pakai logika akal sehat, mustahil bagi mereka bisa melakukan hal tersebut. Kitab Minhajut Thalibin ini kita membacanya dulu di Hadramut, itu
baca ya qiraah, ya, hanya qiraah saja, maksudnya baca cepat. Itu enggak hatam kecuali 1 tahun. Bacanya itu 1 hari itu 6 kali kita baca. Subhanallah. Ini Imam Ibn Hajar tidak lepas 1 hari hidupnya kecuali menghatamkan kitab Minhajul Talibin. Subhanallah. Waktu yang barakah, waktu yang manfaat. Akan tetapi ingin mendapatkan waktu yang barakah, waktu yang bermanfaat, maka wajib memenuhi 3 syarat. Engkau penuhi 3 syarat ini, maka insya Allah waktu kita barakah, hidup kita barakah. Yang pertama, benahi tujuanmu di dalam menempuh satu hal. Contoh, kamu ingin menghatamkan Al-Quran, seperti Fagil Muqaddam hatam 8 kali, maka fokus ke Al-Quran, jangan fokus ke yang lainnya. Seperti Fagil Muqaddam, beliau ketika istagrik, tenggelam di dalam bacaan Al-Quran, beliau nggak melakukan amalan yang lain, beliau fokus di dalam Al-Quran. Sampai-sampai salah satu cucu beliau, Al-Habib Muhammad Al-Attas, Figorin Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi, satu zaman sama Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi, dan satu zaman sama Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Beliau ketika tenggelam di dalam bacaan Al-Quran, ketika membaca riwayat Fagil Muqaddam Al-Habib Abdurrahman As-Segaf yang membaca Al-Quran 8 kali, beliau nggak percaya, mustahil ada manusia yang bisa baca Al-Quran 8 kali. Kata Habib Ali Habsyi, antum cintai Al-Quran, tenggelam di dalam bacaan Al-Quran, lupakan amalan yang lainnya, maka kamu akan seperti Fagil Muqaddam. Ya udah, katanya, saya ingin mengetes apakah betul perkataan ini sungguh benar atau tidak perkataan ini. Saya akan mujahadah di dalam bacaan Al-Quran. Ketika itu 6 bulan beliau lalui dengan bacaan Al-Quran 1 hari 1 kali hatam. Di dalam 6 bulan beliau mujahadah 1 hari 1 kali hatam. Beliau kirim surat sama Habib Ali Habsyi, saya sudah mujahadah baca Al-Quran, ternyata baru saya dapetin 1 hari 1 kali hatam Al-Quran. Kata Habib Ali Habsyi, zid, tambah lagi mujahadamu. Ditambah lagi sama beliau. Setengah tahun kemudian beliau bisa menghatamkan 2 kali hataman Al-Quran dalam 1 hari. Terus beliau lakukan sampai ketika 8 tahun beliau mujahadah, beliau kirim surat sama Habib Ali Habsyi bahwasanya beliau sudah lebih daripada kakek beliau Habib Abdurrahman Segaf. Setiap hari beliau hatamkan 16 kali Al-Quran radhiyallahu ta'ala anhum wa radhu. Subhanallah. Kita baru baca Al-Quran satu jam saja, mulut kita sudah kayak doer, kayak ada lem yang menyangkut di mulut kita. Tapi beliau 1 hari 16 kali menghatam Al-Quran radhiyallahu ta'ala anhum wa radhu. Dan Al-Habib Ahmad bin Muhammad Mahdar, yang Habib Ahmad, nama Habib Ahmad bin Muhammad, anaknya Habib Muhammad yang ada di Ampel. Beliau itu minta kepada Allah, ya Allah, kalau saya mati, ya Allah, izinkan saya, ya, sebelum saya mati, saya mampu membacakan 6.000 kali Al-Quran di dalam kuburan saya. Subhanallah, 6.000 kali hatam di dalam kuburannya. Sampai sebelum setengah tahun beliau meninggal, ada tanda-tanda meninggal, ya, ingin akhir hayat, karena solihin tahu kapan meninggalnya, orang alim. Beliau ambil Al-Qurannya, beliau hatamkan 6.000 kali dalam waktu 3 hari. Subhanallah, 6.000 kali Al-Quran, syuf, bukannya 1 kali 2 kali, 6.000 Al-Quran dihatamkan di dalam waktu 3 hari. Sampai ya, di dalam salah satu riwayat ketika Habib Ali Habsyi berjalan dari kuburan Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar, Habib Al-Habsyi mengatakan, man nadhara ila gubbatihi hasalat lahul bisyara au isyara au hurimat anin nar. Subhanallah. Kata Habib Al-Habsyi, barang siapa yang melihat menara, ini hanya menaranya saja, bukan ziarah ke kuburan beliau, hanya menaranya saja, ya, gubbah. Jadi di Hadramut itu orang alim itu dikasih gubbah. Kata Habib Al-Habsyi Shahibul Maulid, barang siapa yang lihat gubbahnya saja, hasalat lahul bisyarah, maka dia akan diberikan bisyarah oleh Allah, bisyarah kebaikan, diberikan isyarah oleh Allah, dan diberikan au hurimat anin nar, atau diberikan Allah, diharamkan bagi orang yang melihat gubah tersebut, diharamkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah ya para kaum solihin, para ulama, ya, mereka walaupun jauh namun bisa memberikan keberkahan bagi orang yang hadir, dan itulah yang kita rasakan. Subhanallah,
walaupun Habib Ubaidillah jauh di Bekasi, di Bogor, yang nggak tahu lagi beliau di mana, namun insya Allah keberkahan beliau selalu mengalir di dalam tempat ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, dan mudah-mudahan kehadiran Habib Ja'far juga membawa keberkahan bagi kita semua. Ya walaupun minkum, ya sedikit yang ana sampaikan, ya, kita lanjutkan sama Habib Ja'far, kita mintakan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat wal afiyah, nikmat hidayah wa taufik, serta nikmat Islam wal iman. Hingga Allah berikan kita kemudahan, Allah telah berikan kita keistiqamahan, bisa duduk di majlis yang insyaallah senantiasa diturunkan keberkahan oleh Allah. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, dengan duduknya kita di tempat ini, mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah, dosa orang tua kita diampuni oleh Allah, mudah-mudahan hajat kita selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat salawat kepada Nabi Muhammad, insyaallah kita akan mendapatkan syafaat, pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, orang yang duduk di pengajian atau majelis ta'lim yang di dalamnya membahas warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pada hakikatnya mereka itu telah mendapatkan anugerah besar dari Allah. Jadi suatu pemberian terbesar dari Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang selalu diberikan kemudahan untuk duduk di tempat-tempat seperti ini. Karena yang namanya warisan Nabi Muhammad SAW adalah ilmu-ilmu yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Seorang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau ini pernah datang ke suatu pasar, kemudian memberitahukan kepada orang-orang yang ada di pasar. Kata Abu Hurairah, alangkah ruginya kalian ini. Kenapa kalian kumpul di pasar, sedangkan warisan Nabi Muhammad sedang dibagikan di masjid? Kalian hanya fokus duduk di pasar, sedangkan warisan Nabi, kata Abu Hurairah, sedang dibagikan. Maka orang-orang yang ada di pasar tadi ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah, bahwasanya warisan Nabi dibagikan, orang yang ada di pasar itu pemikiran mereka warisan itu ya seperti harta, ya, atau mungkin sertifikat, macam-macam urusan pikiran mereka dunia. Mereka langsung bergegas menuju masjid, ya, untuk mendapatkan warisan Nabi Muhammad. Tapi ketika sampai di masjid, mereka tidak melihat ada sesuatu yang dibagikan. Tidak ada harta yang dibagikan, walhasil yang dunia-dunia tidak ada. Kecuali yang mereka lihat di masjid tersebut ada beberapa sahabat yang sedang berkumpul. Yang satu halaqah, satu golongan sedang membaca Al-Quran, membahas tentang Al-Quran, yang satu sedang membahas hukum-hukum agama, yang satu sedang mudzakarah. Maka mereka langsung kembali lagi kepada Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, engkau mengatakan bahwasanya di masjid warisan Nabi dibagikan, tapi ketika kami sampai di masjid kami tidak mendapatkan,
tidak melihat sesuatu apapun dari warisan Nabi dibagikan. Tak Abu Hurairah, emang apa yang kalian lihat? Maka mereka jawab, kami lihat ya ada beberapa golongan orang yang duduk baca Quran, bahas tentang hukum Quran, bahas tentang ilmu. Maka kata Abu Hurairah, itulah warisan yang diwariskan oleh Nabi Muhammad. Karena para anbiya tidak mewariskan harta dan kekayaan. Yang diwariskan mereka itu adalah ilmu. Nah, jadi kita yang mungkin sudah dari pagi sibuk dengan dunia, ya, minimal jangan sampai ketika ada pengajian kita tidak hadir. Ya, seharian sudah ngejar dunia. Ya, mungkin ada yang sebelum maghrib sudah pulang. Ya, ada yang mungkin habis maghrib. Nah, setelah isya majelis seperti ini maka istiqomahkan. Ya, dudukin. Faham tidak paham, yang penting duduknya, hadirnya itu. Ya, karena disebutkan bahwasanya orang yang hadir di majelis itu lebih baik daripada dia sholat 1000. Nah, ada yang pernah sholat 1000 rakaat? Enggak ada. Enggak ada. Ya, kalau zaman kita ini susah. Ya, sulit mau cari orang yang sholat sunnah 1000 rakaat kecuali para aulia. Ya, kalau muka-muka kayak kita nih ya mustahil. 1000 rakaat, enggak usah yang 1000. Qobliyah ba'diyah aja masih banyak yang tinggal, apalagi 1000 rakaat. Ya, maka dari itu ketika kita duduk di pengajian ini, selalulah minta kepada Allah keistiqomahan. Ya, istiqomahnya itu, istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Tahu karomah? Karomah itu kemuliaan. Bisa terbang, jalan di atas air, pegang listrik tidak mati, tidak kesetrum. Ya. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Jadi duduk seperti ini, ya, kalau seandainya fadilah, keutamaan, pahala orang yang duduk di majelis dibukakan oleh Allah, ya, tidak ada lagi orang yang di luar-luar itu yang nyantai-nyantai ngejar dunia, tidak ada lagi. Ya, pasti rame nih. Setiap pengajian pasti penuh dengan manusia. Tapi karena inilah hanya orang-orang tertentu yang Allah berikan taufik, yang Allah pilih mereka untuk duduk di tempat mulia. Ketika Allah dudukkan kita di tempat mulia, pasti tujuan tersebut Allah ingin menjadikan kita ini orang mulia. Ya, walaupun tidak paham, yang penting duduk. Walaupun tidak bawa catatan, walaupun apa yang disampaikan tidak dicatat, bulik rumah hilang. Ya, makanya ruh kita ini harus dicas. Sama kayak jasad. Jasmani kita ini kan harus dicas. Jasmani kita dicas dengan tidur, ya, kemudian dicas dengan makan. Sama seperti ruh. Ya, ruh kita ini pun harus dicas. Kayak apa ngecasnya? Seringlah duduk di majelis, duduk dengan orang-orang soleh, ya, karena apa namanya, iman kita, semangat kita ibadah ini kadang naik kadang turun. Kalau lagi senang naik, kalau lagi susah turun langsung, ya. Jadi untuk ngecasnya kayak ini, ya, ketika kita ngelihat ada orang yang ibadahnya lebih banyak dari kita, nah itu untuk ngecas ruh kita, ya. Sebagaimana jasad kita ini dikasih makan, kalau tidak dikasih makan mati. Ya, seseorang itu kalau tidak dikasih makan 3 hari, ya, orang sakit, tidak dikasih makan, tidak dikasih obat, kira-kira mati lah. Orang sakit, tidak diobati, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, mati kan? Mati. Begitu juga hati. Hati kalau sampai 3 hari
tidak mendengarkan ilmu Nabi Muhammad, ya, maka hati itu pun akan mati. Nah, jangan sampai hati mati. Kalau sudah hati mati ini susah, dengar nasihat susah, ya, merasa angku, merasa diri lebih hebat. Makanya istiqomah kan duduk di pengajian-pengajian seperti ini. Apa yang didengar diamalkan. Jangan dengar-dengar aja, diamalkan. Apa yang disampaikan oleh Abu Habib Ubaidillah Al-Kab, Abu Habib Syarif, ya. Walhasil ilmu yang didapat tuh digawi langsung. Ya, al-ilmu bila amal kasyajari bila samar. Ilmu tanpa amal itu seperti pohon tidak ada buah. Pohonnya besar, daunnya banyak, tapi tidak ada buahnya. Ya, enak pohon yang halus. Pohonnya kecil tapi buahnya banyak. Kayak apa? Kayak pohon cabai, kecil-kecil, tapi cabainya banyak, enak dilihat. Ya, daripada pohon apa namanya itu? Pohon apa yang besar-besar? Hah? Besar, tidak ada buah, tidak enak. Tapi kalau dia pohonnya kecil, buahnya banyak, menyenangkan. Ya, nah, jadi apa yang kita dengar itu diamalkan. Ya, duduknya kita di tempat seperti ini itu lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Lebih hebat daripada menjenguk 1000 orang sakit. Lebih hebat daripada mengantar 1000 jannah. Duduk sebentar, tidak lama kan, mulai jam berapa? Habis isya mulai, selesai jam 10 aja belum. Ya, sebentar, tapi dosa bisa dihapus Allah. Ya, jangan amin-amin aja, istiqomahkan. Ya, amin, amin. Istiqomahnya itu, nah, minggu depan datang lagi. Ya, jangan apa namanya itu? Ya, setengah-setengah. Stumat pecungul, stumat hilang, stumat iseng-iseng. Jangan, kalau majelis jangan iseng-iseng. Dudukin, istiqomahkan. Bahkan disebutkan kalau seandainya kita duduk di pengajian, ya, duduk di majelis manapun kita duduk. Umpamanya suatu saat umur kita selesai, habis jatah umurnya habis. Tapi dia rutin istiqomah duduk di majelis. Kalau seandainya orang itu meninggal dunia, ya, walaupun jasadnya udah terkubur, maka dia akan selalu dapat pahala majelisnya. Ya, walaupun dia sudah mati, walaupun dia sudah terkubur, pahala majelis itu dia dapat. Tapi dengan syarat istiqomahnya itu. Nah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita hidayah dan taufik, Allah berikan kita kekuatan, Allah berikan kita keistiqomahan. Mudah-mudahan berkat duduknya kita di majelis ini, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu doakan untuk guru kita Habib Ubaidillah bin Ahmad Al-Kab, mudah-mudahan selalu disehatkan oleh Allah, dipanjangkan umur oleh Allah, segala hajat, segala urusan beliau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk guru kita Habib Hasan Syarif Al-Khirid, mudah-mudahan senantiasa disehatkan badan, dipanjangkan umur oleh Allah, segala hajat dan niat beliau, angan-angan beliau mudah-mudahan selalu dimudahkan oleh Allah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridhal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alayna tawba likulli hawba wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati واغفر لوالدنا ربي ومولدنا والآل والإخوان وسائر الخلان المسلمين أجمعاء منهم واسمع جدا والنال باكتساب منا
بالرسول